senyum Chris. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maza darsunal ana? Darsunal ana an-nahwu. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm sanabhas mawdu'an jadid wa huwa an-na'tu. An-na'tu. Halas an-na'tu? Naqra al-qaidah awalan. Al-qawaid. Al-qaidah. An-na'tu labzun yadullu ala sifatin fismin qablahu wa yusammal ismul mausufu man'utan. Fahimtum hadhil qaidah? An-na'tu An-na'tu adalah labzun, sebuah lafaz. Labzun, sebuah lafaz. Maksud labzun itu sebuah kata, ya. Lafaz itu kan kata. Yadullu ala, Menunjukkan. yang menunjukkan, lafaz yang menunjukkan. Yadullu ala, menunjukkan. Apa yang menunjukkannya? Sifatin, menunjukkan sebuah sifat. Pada isim. Sifatin fismin qablahu, pada isim Sebelumnya. sebelumnya. Dan dinamakan Qablahu. Wa yusammal ismul mausufu man'utan, dan disebut isim yang disifati itu sebagai man'ut. Jadi isim yang disifati itu namanya man'ut. Jadi di bawah sebelum sifat itu ada man'utnya. Man'ut isim yang disifati. Al-ismul mausufu, isim yang disifati. Nah, kita buat contoh satu, baca contohnya. Haza kitabun mufidun. Haza kitabun mufidun. Ma makna hadhil jumlah? ini kitab. Ini adalah Kitab sempurna. kitab mufid, kitab yang bermanfaat, ya, berguna. Mufid, berguna. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Haza kitabun, haza kitabun mufid. Jadi na'an itu adalah sifat. Mana sifat fi hadhil jumlah? Hadza kitabun mufidun. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Nah, mana yang sifatnya tuh? Mufidun. Mufidun. Mufidun itu sifatnya. Berarti man'utnya adalah Kitab. kitabun. Isim sebelum sifat tuh sifatnya mufidun, isim sebelum sifat berarti kitabun, berarti itu namanya man'utun. Jadi mufidun naatnya
Kemudian kitabun man'utnya. Cuman kita nyebutnya kebalik, na'at man'ut. Kita nyebutnya na'at dulu baru man'ut penyebutannya. Tapi posisinya tentu man'ut dulu baru sifatnya. Ya. Tuh. Coba buat contoh dalam bahasa Indonesia sebuah kalimat sempurna yang ada di dalamnya sifat dan mausuf atau ada di dalamnya na'at man'ut. Habibi itu baik. Habibi itu baik. Naatnya baik. Man'utnya Habib. Man'ut baik. Man'ut ya. Dah. Dalam sebuah terjemahan bahasa Indonesia untuk na'an man'ut ada di dalamnya kata yang. Nah, ada terjemahannya yang. Kalau tak ada yang, tak bisa masuk yang, berarti bukan na'an man'ut. Bukan susunan na'at man'ut. Habibi itu baik. Ada kata yang dalamnya? Bisa dimasukkan yang? Tidak. Coba kita masukkan yang. Habibi yang baik itu Ramah. udah sempurna ada? Belum. Belum dia. Habibi itu orang baik. Ada yangnya? Ya, orang yang baik. Enggak seperti itu. Mana orangnya? Setir. Ya, Habibi yang baik itu baru tuh ada yangnya. Ya. Jadi kalau Habibi itu baik, itu bukan sifat mausuf tuh. Nah, apa tuh? Kalimat yang seperti itu apa tuh namanya? Jabatannya. Habibi itu baik. Mubtada khabar. Mubtada khobar. Habibi mubtadanya, Khabar baik. khobarnya baik. Kalau mau dibuat na'an man'utnya, kita rubah. Habibi yang baik itu, sambung kalimatnya baru sempurna dia. Habibi yang baik itu pemaleh. Mana na'an man'utnya? Naatnya ba. Malas. Man'ut baik. Naat pemalas. Man'ut pemalas. Naat baik. Nih. Habibi Man'ut azabun alim. yang baik itu baik tapi pemalas. Aneh kan? Aneh. Nah, moga-moga enggak sebenarnya ya. Emang iya loh. Zat? Emang ya, astagfirullahaladzim. Iya nih. Banyak naung. Banyak naum ya. Kalau banyak naum itu apa bahasa Arabnya? Itu ngucap Nawam. Naung. Kalau tukang tidur bahasa Arabnya apa? Naung. Nawam. Atau orang tuh banyak tidur ya kan nawam. Sekali itu pecah masalah sedikit. Dah, kembali ke laptop. Nah, coba lihat. Habibi yang baik itu pemalas. Mana yang kita maksud dengan pelajaran kita hari ini? Naatnya baik yang pemalas. Nah dia satu, dia sifat yang disifati. Malas. Baik. Ya, Ustadz bilang lagi, kalau yang susunan na'at man'utnya itu yang bisa kita buat yang di dalamnya terjemahannya yang, kalau tak ada yang tak bisa dibuat yang, berarti bukan na'at ya. Coba kita buat yangnya pemalas tuh. Habibi yang baik itu yang pemalas. Tidak ada. Naatnya baik. Naatnya yang baik, man'utnya malas. Habibi. Yang man'ut itu yang Jadi sebelumnya, isim sebelumnya yang disifati. Habibi. Yang disifati sekarang siapa? Habibi. Habibi. Berarti dia man'utnya. Jadi man'ut dulu baru sifatnya. Mana sifat dari Habibi? Yang Yang baik. Baik. Berarti ini
Ini manutnya, ini sifatnya atau naatnya. Itu pemalas. Nah, dan Ya, ini kan jumlah mufidah nih. Jumlah mufidah yang didahului oleh isim. Nah, berarti jabatan Habibi apa nih sekarang nih? khobar. Tan. Mubtada. Kalau di awal tuh mubtada. Mana yang menyempurnakan makna mubtada sekarang? Yang baik. Itu Yang baik itu pemalas. Yang menyempurnakan kata Habibi. Intinya apa tuh? Pemalas. Itu pemalas. Nah, intinya Habibi itu pemalas. Berarti mana khobarnya? Pemalas. Pemalas. Ini mudah-mudahan tak jadi doa ya. Banyak pemalas. Kita kita robah lah. Sabibi itu. Habibi yang baik itu Rajin. tak Dermawan. manis. Manis. Ya, semua lengkap sini ya. Coba aku jangan makan lagi. Dah. Jadi itu. Jadi yang sebagai man'utnya Habibi yang disifati ini. Isim yang disifati itu man'ut. Sifatnya namanya na'at. Jadi di situ Habibi sebagai man'ut. Yang baik atau baik itu sebagai sifat dari Habibi. Nah, manis itu adalah kelengkapan untuk Habibi. Berarti dia khobar. Yang melengkapi ya mubtada itu namanya khobar. Nah, jadi haza kitabun mufidun. Ini kitab yang bermanfaat. Nah, kitab adalah isim yang disifati namanya man'ut. Mufidun sebagai naat. Yang artinya tadi apa? Mufidun bermanfaat. Dah. Paham sampai situ? Coba Fikri buat contoh baru dalam bahasa Indonesia yang mengandung naat man'ut. Kalimat sempurna dalamnya ada naat man'ut. Fikri dulu. Oke, masing-masing siapkan satu contoh. Nah, Aris dulu. Santri yang sukses itu rajin. Santri yang sukses itu rajin. Jelaskan. Santri man'ut yang sukses sifat. Yang sukses sifat. Oke, betul. Sohe. Apa lagi? Bisa. Gis. Kucing yang jahat itu maling ikan. Oke, yang mana tuh man'utnya? Maksudnya kucing yang jahat itu sifat. Nah, sifatnya. Oke, betul. Siapa lagi? Yang jahat itu rabies. Lebih. Coba. Ustadz tinggal di rumah di gubuk derita. Ustadz tinggal di gubuk derita. Neza, coba mana yang man'utnya tuh? Kemudian sifatnya? Masya Allah. Tinggal. Nah, coba dengarkan ini. Ustadz tinggal di gubuk derita. Di gubuk reyok. Nah, mana tuh? Di tempat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, ini kenapa? Pondok.
Masa gubuk tak tahu? Gubuk. Pondok biasa. Iya. Kayu. Ya, gimana tuh? Dengan sawah. Ustad ngangkut tinggal di gubuk. Tinggal Sifatnya mana sifat? di gubuk dari Sifat derita. derita. Reyok. Derita. Nah, Mesin gubuk yang reyok. Reyok itu adalah sifatnya. Berarti maksudnya mana? tinggal. Astagfirullah. Ini fisi ala sifatin fismin qablahu. Gubuk. Sifat dari isim sebelumnya. Sebelumnya mana? Dari gubuk. Ustadznya nggak ada sifatnya waktu itu. Ustadz mana ada sifatnya waktu itu? Ustadz tinggal. Tinggal itu kan kata kerja. Nah, jadi contoh-contohnya beragam-beragam contoh. Jangan di awal-awal terus. Apa lagi? Buat contoh yang lain, Nizam. Payah buat contoh nih ya. Ini mahasiswa di kampus tuh nilainya C itu ketika buat contoh-contoh ini lah. Tak bisa buat contoh. Padahal banyak bahasa Indonesia baru contohnya, belum bahasa Arabnya lagi. Dan kedai bunda ramai. Nah, buat sifatnya itu belum ada sifat tuh. Kedai bunda ramai. Mana isim yang akan dibuat sifat? Yang beli. Yang akan dibuat sifat yang mana? Kedai. Apa sifatnya? Baru. Kedai bunda yang baru itu ramai. Itu baru tuh. Baru sifatnya. Nah, musola, buat kata musola. Kami sholat berjamaah di musola. Apa sifatnya? Kami sholat berjamaah di musola yang indah. Bukan orang. Yang cantik, yang indah. Indah adalah naat untuk musola man'utnya. Apalagi buat contohnya? Susah ya buat contoh. Baik, kita lanjutkan ke, itu udah paham tuh yang mana naatnya, yang mana man'utnya, paham ya? Baik. Kemudian kaidah berikutnya, yaliha an-na'tu, lihat bukunya. An-na'tu yajba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Apa artinya tuh? Naat itu yasba'u fattabi'uni. Apa tuh? Kata itu. Mengikuti. Naat itu mengikuti man'utnya, mengikuti man'ut pada rofa, pada nasobnya, dan pada jarnya. Dia mengikuti sifat, mengikuti mausufnya. Naat mengikuti man'utnya. Dia ada dua istilah, sifat mausuf atau naat man'ut. Apa dua istilahnya? Sama tuh. Sifat mausuf, naat man'ut. Itu sama, dua makna, dua istilah itu sama.
sifatun mausuf atau na'at, na'tun, waman utun. Nah, itu sama maksudnya. Artinya sama. Ya. Kaidah yang kedua apa tadi? Na'at itu mengikuti man'ut pada rofa, nasab, dan jar. Nah, coba kita lihat di sini. Ini dulu. Contoh pertama. Haza kitabun mufidun. Man'utnya mana tadi? Kitabun. Na'atnya mana? Mufidun. Dalam kaidah tadi apa katanya? Na'at itu, ini na'atnya, ya. Na'at itu mengikuti man'utnya pada rofa'nya, pada ini pada rofa atau pada apa nih? Pada rofa'nya, apa tanda rofa'nya nih? Doma. Jadi kalau kitabunnya doma di sini, maka mufidnya harus dibaca doma juga, mufidun. Ya, berarti dia mengikuti itu. Coba kita lihat contoh berikutnya. Qara'tu kitaban mufidan. Ya, mana tuh naatnya? Mufidan. Mana man'utnya? Kitaban. Apa sekarang i'rab dari kitaban? Kitabun di atas, kitabun rofa tadi i'rabnya. Kalau kitaban nasab. Apa tandanya? Fathah. Jadi kitaban mansub, maka mufidnya juga harus mansub. Tidak boleh dibaca kitaban mufidun. Tidak boleh. Jadi harus sama dia. Jadi kalau man'utnya mansub, kitaban mansub, maka mufidnya juga dimansubkan. Maka jadi menjadi mufidan. Kitaban mufidan. Paham tuh? Contoh berikutnya, lihat lagi. Nazartu fi kitabin mufidin. Walaupun tak ada baris di sini, nah, kita buat barisnya fi kitabin mufidin. Nah, kitabin apa i'rabnya itu? Jar. Kenapa jar? Karena ada huruf fi. Mufid harus dibaca seperti itu juga. Kitabin mufidin. Nah, itu caranya. Nah, itu namanya kalau udah sama-sama tuh antara sifat dengan kata berikutnya, kata sebelumnya, itu berarti itu tarkibnya, susunannya sifat mausub atau na'at man'ut. Coba apa lagi yang sama nih? Itu dari segi i'rabnya tadi ya. Ada baris doma sama-sama doma. Kalau dia barisnya di atas sama-sama di atas. Kalau dia berbaris di bawah sama-sama baris di bawah. Selain itu apa yang diikutinya lagi sekarang nih? Apanya yang sama lagi kitabun dengan mufidun? Yang sama tadi barisnya sama, apalagi? Ayo dianalisa. Apalagi yang sama tuh? Hah? Ya, tentu ya. Apalagi? Apalagi kesamaannya antara kitabun dengan mufidun. Pertama tadi sama-sama berbaris doma. Apalagi kesamaannya tuh? Dia 4 kesamaannya tuh. 4. Nah, baru 1 itu. Baru 1 kita bahas. Hah?
bukan jabatan. Bukan jabatan. Nah, Ustaz bilang lagi, nih. Coba lihat bagian yang ketiga. Coba lihat tuh. Nah, tafattahatil wardatul jamilatu. Coba lihat. Apa kesamaannya di situ yang beda dari kitab tadi? Pakai alif lam. Sama-sama pakai alif lam. Coba lihat tuh. Al-warda pakai alif lam. Al-jamilah harus pakai alif lam juga. Nah, tuh. Kitabun tanpa alif lam, maka mufidnya juga tanpa alif lam. Apalagi beda warda jamilah dengan mufid? Tak marbuto. Tak marbuto itu apa tuh? Tanda apa tak marbuto tuh? Muannas. Muannas. Kalau kitabnya muzakkar, maka sifatnya muzakkar. Kalau dia muannas, wardah muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Tidak boleh dibaca al-wardatul jamilu, tak boleh. Harus jamilah. Karena yang diikutinya itu muannas. Mufid muzakkar harus muzakkar karena yang diikutinya muzakkar, nggak ada tak marbutonya. Kalau seandainya di sini tak pakai tak marbuto, maka ini harus pakai tak marbuto. Coba kita buat yang pakai tak marbuto. Hazihi. Nah, kalau pakai marbuto tentu ini hazihi berubah dia. Kitabatun. Jami. Nah, ini dia. Nah, di sini kitab muzakkar. Di sini kita tambah pakai tak marbuto, kitabatun. Nah, maka sifatnya harus pakai tak marbutoh juga. Nah, ini dia. Tak boleh kitabatun jamilun, tak boleh. Harus jamilatun. Nah, tuh. Jadi udah berapa tuh? Sama-sama berbaris dhamma. Sama-sama tak pakai alif lam. Sama-sama muzakkar. Apalagi? Ketiga tuh, tinggal satu lagi. Nah, kita Ustaz Bini ini. Hazani kitabani Muannas. Apa musanna? Mufidain. Apa nih? Mufidain. Mufidun. Sama-sama. Mufidani. Mufidani. Sama, Gris. Disamakan. Kitabani. Mufidani. Sama-sama musanna. Musanna kan? Dah? Dah. Jadi ada berapa kesamaannya? 4. 1. Sama-sama rofa. Yang kedua, pakai alif lam. Apa namanya tuh alif lam? Alif lam itu tanda apa tuh namanya? Isim apa? Yang pakai alif lam isim apa namanya? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. 3. Sama-sama tak merendas. tidak pakai tomato. Muzakkar. Sama-sama muzakkar. Satu lagi. Sama-sama musanna. Ini. Musanna kitabun. Oh, muzakkar. Kitabun. Muzakkar muannas lawannya. Jamak. Sama-sama Mufrad. mufrad. Lagi sama-sama
Sama-sama rofa. Oke, sama-sama rofa. Yang kedua, sama-sama Isim ma'rifah. ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Yang ketiga, Sama-sama muzakkar. sama-sama muzakkar. Keempat, Mufrad. sama-sama mufrad. Mufrad. Oke, paham? Baik. Sekarang kita coba contoh nomor 3 bagian kedua. Apa bacanya? Jaraitu fi maidanin fasih. Nah, jaraitu fi maidanin fasihin. Siapa dulu ini yang ingin menjelaskan nih? Mau Ustaz tanya. Siapa dulu? Kenapa enggak fasihan? Dan siapa yang mau Ustaz tanya? Biasa Bibi pasti bisa jawabnya. Bibi dulu. Yang sekarang yang mana naat, yang mana man'ut? Itu dulu. Naat. Fasihin. Fasihin, oke. Man'ut. Maidan. Oke. Man'utnya maidanin. Baik. Kesamaan dari maidanin fasihin. 1. Sama-sama. Sama jar. Sama-sama jar. Oke. 2. Sama-sama. Diam. Sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad. Oke. Sama-sama ma'rifah. Hip. Tak. Lawan ma'rifah apa? Lawan ma'rifah. Nakirah. Nakirah. Sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Terakhir. Sama-sama muzakkar. Muzakkar. Itu maidani tadi itu apa? Mufrad atau musanna? Musanna. Fasihin. Itu tandanya itu. Kalau dia maidanin itu musanna, maka penulis pasti membuat fasihnya itu menjadi fasihani. Nggak mungkin fasihin dia buat. Kalau fasihin dia buat berarti maidaninya nggak mungkin musanna. Pasti dia mufrad. Maidani itu apa artinya itu? Itu asli tuh, alif nun tuh asli bukan tambahan tuh. Lapangan. Maidani itu artinya lapangan. Jadi alif dengan nun itu bukan tambahan tuh. Kalau yang ini alif nunnya itu tambahan. Asalnya kitab, huruf terakhirnya ba. Kalau ingin 2 artinya tambah alif dengan nun. Kalau yang kata maidan itu asli. Alif nunnya itu bukan tambahan. Kalau dia 2 lapangan berarti jadi apa tuh? 2 lapangan. 2 lapangan menjadi maidanani. Itu dia. Maidanani. Oke, udah selesai untuk Habibi. Sekarang nomor 2 ke atasnya. Ro'aitu maidanan fasihan fikri. Mana naat man'utnya? Fasihan na'at. Oke. Maidanan man'ut. Oke, sebutkan kesamaannya, 4 kesamaan. Sama-sama berbaris fathah. Apa namanya tuh? Nasab. Nasab, sama-sama nasab. Apalagi? Sama-sama muzakkar. Sama-sama muzakkar. Oke. 2, 3.
Sama-sama apa lagi? Sama-sama nasab, sama-sama muzakkar, sama-sama apa lagi Neza? Nakiro, sama-sama nakiro. Tak pakai alif lam dia. Terakhir sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad. Baik, kita pindah ke bagian ketiga. Nomor 3. Coba Neza baca contohnya. Nazartu ilal wardatil jamilati. Oke, mana naatnya? Naatnya jamilah. Jamila. Oke, man'utnya Wardati. wardati. Oke, kesamaan. Kesamaannya sama-sama alif lam. Sama-sama pakai alif lam. Apa namanya tuh? Isim ma'rifah. Ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. 2. Musanna sama-sama musanna. Mus- Sama-sama muannas. Sama-sama muannas. Oke. Sama-sama Ketiga, sama-sama ulangi lagi deh ya. Sama-sama ma'rifah 1, sama-sama muannas 2, sama-sama mufrad. sama-sama mufrad. Ketiga, keempat. Satu lagi. Jar, sama-sama jar, ya, sama-sama majrur dia. Ilal wardati, ti, al jamilati. Oke. Nova, gimana paham? Apa? Hah? Mona nam. Mona. Tadi kenapa Nova terus? Mona, paham tuh? Ya. Jadi dari kesamaan coba analisisnya kita tambah ya. Kalau kita sebut ropa, yang keluar apa nih? Apa yang keluar? Kawannya ropa apa? Masuk. Nasab. Oke. Apa lagi? Jar. Jar. Itu yang keluar dia. Kalau ma'rifah yang keluar apa? Nakiro. Nakiro. Kalau muzakkar yang keluar apa? Muannas. Muannas. Kalau mufrad yang keluar apa? Musanna. Musanna. Lagi Jama. jama. Ada lagi. Apa lagi? Bis. Habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kata orang na'an mat'ud itu 4 dari 10. 4 kesamaannya dari 10 kategori. Yang 10 mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesamaannya ini yang di atas 4, semuanya 10. Jadi hukum na'an ma'ud itu kesamaannya 4 dari 10 kategori. Itu dicatat itu. Orang pesantren harus tahu. Berapa kesamaannya? 4 dari 10. 10. Nah, catat nih yang ini. Ini 4 dari 10.